wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Iwan KRS dengan NIM 2014050007 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan program studi Tadris Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian HAM dan sejarah singkat HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian HAM. HAM merupakan kependekan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM dalam bahasa Inggris yaitu Human Right dan dalam bahasa Prancis Droit de l'homme. Jadi, hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantungan. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak yang dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar tersebut. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawatan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap hal sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan yang menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus dilakukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam. Hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan. Selanjutnya yaitu pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Hak asasi manusia sudah memiliki cabang ilmu sendiri untuk mempelajarinya. Untuk itu ada beberapa pengertian hak asasi manusia dari para ahli yang mengemukakan cabang ilmu tentang hak asasi manusia. Berikut ini kita akan menjelaskan sedikit atau beberapa pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama yaitu hak asasi manusia menurut John Locke. Asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrat. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia yang bisa mencabutnya. Hak asasi manusia memiliki sifat yang mendasar dan suci. Nah, itulah pengertian HAM menurut John Locke. Yang kedua yaitu hak asasi menurut Jan Matterson. Jan Matterson adalah anggota Komisi HAM di PBB. Menurutnya, hak asasi manusia adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Dan yang ketiga yaitu hak asasi manusia menurut Miriam Budiarjo. Menurutnya, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia ini. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, jenis kelamin, suku, dan agama. Yang keempat yaitu hak asasi manusia menurut Profesor Kuncoro Purbapranoto. Hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Jadi, kesimpulan dari berbagai pengertian HAM tadi adalah dapat disimpulkan bahwa HAM itu merupakan suatu kebutuhan mendasari yang harus dimiliki oleh manusia sejak dirinya dalam kandungan. Selanjutnya yaitu sejarah ringkas lahirnya hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau tepatnya di Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan politik. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki seseorang manusia sejak dia lahir. Tetapi nyatanya banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap hak-hak asasi warga negaranya. Hal ini mendorong pemikiran bahwa perlu adanya aturan tertulis yang melindungi hak-hak asasi warga negara agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak di kemudian hari. Hak asasi sendiri sudah menjadi pembahasan sejak abad ke-17 setelah Perang Dunia Kedua dan pada pembentukan PBB pada tahun 1945. Pada abad ke-20 berkembang adanya konversi hak-hak asasi manusia yang sifatnya kodrat menjadi hak-hak hukum, positif, dan hak-hak sosial. Pada masa ini munculnya Piagam PBB pada tanggal 10 Desember 1948. PBB mendeklarasikan piagam hak asasi manusia yaitu Universal Declaration of Human Rights yang menjadi internasional yang mengilhami instrumen tambahan dan deklarasi HAM lainnya. Dari pembahasan mengenai hak asasi manusia tadi dapat ahli tarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kepada diri kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Kita semua mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.